Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Kak Sarifa, tentunya di channel Kak Sarifa. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Sarifa akan membahas tentang bagaimana sih cara memiliki hidup yang lebih bahagia. Nah, Kak Sarifa di sini akan memberikan tipsnya, yaitu 16 cara memiliki hidup yang lebih bahagia versi diri kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video Kak Sarifa minta dukungannya untuk subscribe, like, dan komen video ini agar Kak Sarifa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya yang bermanfaat tentunya. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like, berikut adalah cara-cara hidup menjadi lebih bahagia. Tonton sampai habis ya. Halo sahabat semua. Nah, 16 cara yang akan Kak Sarifa berikan kepada teman-teman, yaitu 16 cara memiliki hidup yang lebih bahagia. Dan jangan lupa, Kak Sarifa di sini bukan untuk menggurui, tapi Kak Sarifa ingin memberikan motivasi kepada kalian semua yang pada hari ini teman-teman semua lagi mungkin ada yang di fase hidupnya seperti kurang bahagia ataupun lainnya. Nah, di sini Kak Sarifa ingin memberikan motivasi kepada kalian semua untuk selalu bahagia di setiap kehidupan atau keseharian kalian. Nah, apa saja sih 16 cara itu? Nah, oke. Yang pertama yaitu sadari betapa beruntungnya diri kita ini. Nah, kalau kalian punya orang tua, punya adik, punya kakak, punya teman, punya diri sendiri, kalian harus bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita melihat ke bawah, banyak orang-orang yang lebih baik daripada mereka, lebih beruntung daripada mereka yang di bawah sana. Jadi kita harus menyadari bahwa diri kita sendiri ini lebih baik dan lebih beruntung. Dan jangan lupa kita harus tetap rendah hati dan selalu tidak sombong. Dan selanjutnya yang kedua itu apa sih? Nah, yang kedua, kenali diri kita sendiri. Nah, diri kita mulai dari sifat kita, sifat atau kepribadian kita, keseharian kita. Dan kalau ada keseharian kita, perilaku kita yang buruk, nah kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu dan mengubahnya ke yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara sedikit-sedikit ya teman-teman. Jangan aku hari ini harus lebih baik. Nah, kalau kita ngoyo kalau kita berlebihan memperbaiki diri hari ini sudah sebesar ini, tapi dalam waktu kedepannya kalian berubahnya sedikit. Nah, kan itu kan tidak konsisten. Lebih baik kita berubahnya, kenali diri kita sendiri itu sedikit demi sedikit, tapi hasilnya itu bakalan bagus. Nah, yang kedua itu kenali diri sendiri. Yang ketiga yaitu miliki pengendalian diri. Misalnya nih, kalian atau teman-teman semua atau Kak Sarifa sendiri misalnya Kak Sarifa kehilangan uang nih. Nah, Kak Sarifa harus mengendalikan emosi ataupun kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Misalnya, uang saya hilang, berarti itu bukan rezeki Kak Sarifa, melainkan itu akan menjadi keberuntungan kita di waktu yang akan datang. Semoga, amin. Kan harus memberikan hal-hal positif dalam pikiran kita agar
kita hidupnya damai dan bahagia tentunya. Jadi kita harus memiliki pengendalian diri dan lebih tepatnya itu pengendalian emosional kita. Jadi itu sangat penting untuk kita hidup bahagia. Yang keempat yaitu miliki keseimbangan. Miliki keseimbangan itu maksudnya gimana sih Kak Sarifah? Nah, misalnya nih kalau makan nasi kalau tanpa air itu bakalan keselak apa enggak? Nah, bakalan keselak kan? Jadi kita kalau memberikan hal-hal baik kepada diri kita sendiri, kita harus mengimbanginya, berbuat baik kepada orang lain juga agar hidup kita bermanfaat dan bahagia tentunya. Jadi kita harus miliki sifat keseimbangan dan rendah hati. Yang kelima yaitu miliki sifat kejujuran. Walaupun jujur itu sangat pahit kita ungkapkan, tapi kita harus berani. Karena apa? Karena seperti jamu kan obat ya. Kalau kita lagi sakit, kalau kita gak minum obat yang pahit, kita gak akan sembuh. Nah, jadi kita untuk sembuh harus memakan obat yang pahit. Dan jadi apa hubungannya dengan jujur? Walaupun jujur itu pahit, tapi kita harus mengungkapkannya. Karena apa? Karena suatu hari nanti kalau kita tidak jujur akan semakin memperburuk keadaan. Jadi lebih baik kita jujur daripada kita berbohong kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Dan hidup kita juga akan damai dan bahagia tentunya. Coba saja teman-teman harus jujur mulai hari ini. Apa timbal balik kepada kehidupan kalian. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar nanti ya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu miliki kebijaksanaan. Nah, miliki kebijaksanaan itu seperti apa sih Kak? Bijak dalam hal ilmu pengetahuan tentang menindak kejahatan. Kita harus bijak. Kita harus melawannya dengan seadil-adilnya. Nah, pada diri kita sendiri, kita harus bijak ya teman-teman. Kalau misalnya nih dalam pekerjaan, kalau teman-teman suka dengan tempat kerja kalian, teman-temannya sangat happy, sangat menyemangati kalian tidak merasa jengkel ataupun merasa tidak nyaman di lingkungan kerja kalian, ataupun hal-hal lainnya. Dan kalau teman-teman dalam suatu pekerjaan itu tidak nyaman atau apa, dan kalian memilih untuk mengundurkan diri, nah itu keputusan atau kebijakan kalian. Kalian harus bisa memilih mana yang baik untuk kalian dan mana yang tidak baik untuk kalian sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus bijak kepada diri kita sendiri. Mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak. Kita harus bijak. Kita harus berani untuk memilih sesuatu yang baik bagi kita. Dan kalaupun kita salah dalam memilih, kita harus lapang dada dan harus lebih baik ke depannya untuk hidup kita yang bahagia tentunya. Jadi teman-teman harus semangat dalam bijaksana, dalam berbuat bijak kepada diri kita sendiri. Oke, tadi yang nomor 6, harus bijak kepada diri kita sendiri. Yang ketujuh, yaitu apa? Yaitu nikmati hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Kasih sayang.
seseorang kepada kita sendiri, atau kasih sayang diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Nah, itu sangat penting. Nikmati segala jalan kehidupan ini. Kalau kita menikmati semua dalam kehidupan ini, itu tidak akan bisa dibeli dengan uang. Misalnya, kasih sayang kepada orang tua itu tidak akan bisa dibeli dengan uang ya teman-teman. Jadi selagi masih ada kedua orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, adik kita, ataupun guru kita, nah ayo semua kita mulai hari ini sayangi dan nikmati kehidupan ini dengan lapang dada, ikhlas, dan selalu mengayomi. Mereka butuh kita, kita butuh mereka. Kan seperti itu. Oke, yang ketujuh yaitu nikmati hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya itu kasih sayang orang tua, teman, ataupun guru kita, dan lainnya. Yang ke-8 yaitu berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga dalam suatu penelitian bisa mengakibatkan kita, otot-otot kita, organ pikiran kita, ataupun jantung kita akan lebih sehat dan akan lebih jernih lagi, pulih lagi dari hal-hal yang buruk seperti capek, seperti beban pikiran dari pekerjaan. Kalau berolahraga, insya Allah kalian akan kembali bugar dan sehat. Jadi jangan lupa berolahraga minimal dalam 1 minggu itu 1 kali, maksimal tidak terbatas. Terserah teman-teman ya. Yang penting jangan lupa olahraga agar membuat imun kita, tubuh kita tetap sehat dan bahagia. Oke, yang tadi yang ke-8 ya. Sekarang yang ke-9. Yaitu apa? Makanlah makanan yang bisa membuat tubuh dan otak kita sehat. Seperti apa sih? Ya, seperti nasi atau beras, sayuran, buah-buahan, susu, dan apa lagi? Madu bisa, ataupun sayur, buah, ataupun obat-obat pahit seperti kunyit dan lainnya. Kalau tidak bisa makan hari Senin, dijadwalkan hari Senin makan sayur, ikan, yang hari kedua makan sayur, nasi, dan lainnya. Dan jangan lupa makan sayur setiap hari agar tubuh kita sehat dan bahagia. Yang tadi yang ke-9 yaitu makanlah makanan yang bisa membuat tubuh kita sehat dan otak kita juga sehat tentunya. Oke, yang ke-10 yaitu jadilah pemberi yang ceria. Nah, misalnya seperti apa ya? Misalnya seperti Kak Sarifah nih. Kak Sarifah harus membuat konten ini bahagia. Karena apa? Karena Kak Sarifah tujuannya kan untuk memotivasi. Jadi Kak Sarifah harus bahagia di depan kalian semua. Tapi di belakang juga bahagia kok. Tenang saja teman-teman. Bagi teman-teman harus bahagia dan sehat selalu ya. Amin. Oke, yang ke-11 yaitu mengatasi rasa iri, dengki, dan lain-lainnya. Nah, kenapa
mengatasi rasa iri itu adalah salah satu cara memiliki hidup yang bahagia. Ada yang tahu teman-teman? Nah, dalam suatu penelitian, rasa iri itu akibat dari emosional kita kepada orang lain dan membuat hati, jantung, dan pikiran kita itu fokus kepada orang lain dan menyebabkan lupa dengan diri sendiri. Nah, dan jadi itu adalah penyebab kita tidak bahagia. Kalau kita mulai hari ini memperdulikan diri kita sendiri dan jangan memperdulikan orang lain, kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Kita harus berubah untuk yang lebih baik lagi, maka insya Allah hidup kita akan lebih bahagia, lapang dada, dan tentunya sehat dan awet muda. Jadi kita harus lepas dari sifat iri dengki, karena rezeki, jodoh, ataupun yang lainnya itu hanya Allah yang dapat memberikan semuanya. Oke, yang ke-12 yaitu menjadi diri kita sendiri. Misalnya nih, aku, Kak Sarifah, mau menjadi seperti Kak Oki. Kalau kita meniru orang lain, rasanya apa sih yang kalian rasakan? Pastinya ada hal-hal yang bukan natural, bukan yang dipancarkan oleh kita sendiri, melainkan dari orang lain. Apakah kalian senang seperti itu? Boleh kita mengambil contoh dari sifat orang lain, tapi kita jangan lupa memberikan sifat diri kita sendiri untuk untuk lebih menonjolkan diri kita sendiri juga. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi diri kita sendiri dan terus berkarya versi diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi menjadi diri kita sendiri itu sangatlah penting. Karena apa? Karena itu bisa menumbuhkan bakat yang terpendam di dalam diri kita sendiri menjadi lebih baik dan berkembang. Jadi banggalah kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dari tadi diri kita sendiri ya. Ya gak apa-apa lah, maaf ya bahasanya rada amburadul. Maaf ya teman-teman. Oke, yang ke-13 yaitu istirahat dan berhenti sejenak. Nah, satu hari ada 24 jam. Nah, biasanya Kak Sarifah mengatur waktu dengan cara apa? Dengan cara menulis ataupun dengan cara kita mengingatkan di HP. Kan ada catatan kan di HP. Nah, itu bisa banget buat kalian untuk mencatat hari ini aku ngapain aja sih. Nah, itu sangat penting sekali buat agenda keseharian kalian untuk lebih bermanfaat tentunya. Jadi waktu istirahat itu kapan aja sih Kak? Nah, bisa jam 2:30 itu tidur paling gak 1:30. Sholat dulu baru tidur, gak apa-apa kalau kalian tidak mempunyai aktivitas yang lainnya. Dan untuk waktu malam kita bisa istirahat jam 9 dan bangun jam 3 kalau mau sholat tahajud. Kalau gak mau ya sholat jam 4 ya kan, sholat subuh. Jadi kita harus pintar-pintar memanajemen waktu untuk lebih bermanfaat bagi kita sendiri. Oke, yang ke-14, maafkan mereka yang menyakiti kita. Walaupun itu sangat berat untuk kita maafkan, tapi ingat ya teman-teman, kita harus apa?
harus bahagia. Jadi harus memaafkan diri sendiri dan orang lain untuk hidup kita yang lebih bahagia. Eman-eman kan kalau kita, sayang kan kalau kita memikirkan hidup orang lain dan kita yang menderita. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita harus lapang dada dan harus semangat menghadapi kehidupan ini. Tentunya hidup bahagia di jalan Allah. Oke teman-teman, jadi ayo semangat. Oke, yang tadi yang ke-14 ya, maafkan mereka yang menyakiti kita. Mulai hari ini kita harus sedikit demi sedikit untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, biar Allah yang membalas semuanya. Dan semoga mereka yang mempunyai kesalahan kepada kita, semoga diberikan kesadaran dan bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu kan ya teman-teman. Oke, yang ke-15 yaitu tinggalkan masa lalu. Masa lalu seperti apa sih Kak? Ya, masa lalu yang membuat kalian itu berpikiran negatif. Tapi kalau untuk yang berpikiran positif, kalian jangan lupakan ya teman-teman. Tapi kalau dipilah-pilah dulu, misalnya ada masa lalu yang sangat menyakitkan, tapi masa lalu itu memberikan kalian pengalaman yang sangat membuat kalian termotivasi. Nah, berarti itu jangan dilupakan, seperti itu. Jadi kita harus memilah dan harus berpikir positif dan harus bisa manajemen waktu. Dan jangan lupa kita harus tetap berpikir positif. Jadi meninggalkan masa lalu itu juga penting, tapi kita harus memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Oke, kita udah ngomong panjang lebar ya teman-teman. Udah 21 menit. Ini yang ke-15 tadi. Yang ke-16 yang terakhir, yaitu yang ke-16, jadikan momen menyenangkan untuk dikenang. Misalnya waktu kalian sekolah nih, kalian bikin aja video atau video perpisahan waktu kalian mau kelas 3 ya, kelulusan, menjelang kelulusan. Nah, kalian itu ajak teman-teman semua untuk membuat video, buat kenang-kenangan teman-teman. Ayo kita buat video yang semenarik mungkin. Nah, itu sangat bagus. Jadi kan momen yang menyenangkan untuk dikenang. Jadi kita misalnya udah lulus SMA nih. Nah, kita lagi bosen nih, kita lihat video-video yang dulu. Wah, ini sangat bagus ya, dulu aku pernah seperti ini, aku pernah seperti itu. Dan itu membuat kita termotivasi untuk selalu semangat, untuk selalu buktikan kepada mereka kalau kita itu bisa, kalau kita itu harus bahagia. Kan masa-masa SMA kan bahagia. Kebanyakan orang setelah SMA itu banyak masalah, temennya ini. Nah, buktikan kalau omongan orang itu salah. Kita harus lebih bahagia. Seperti itu. Dan Kak Sarifah menambahkan tips atau cara memiliki hidup yang lebih bahagia. Yaitu yang ke-17, memperbanyak beribadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, sholawat, sholat, pokoknya memperbanyak ibadah untuk umat Islam ataupun agama lainnya, maksudnya maaf ya, untuk agama Islam, untuk agama yang lainnya itu kalian harus memperbanyak ibadah. Insya Allah hidup teman-teman semua akan bahagia, akan lebih sehat, akan lebih
bermanfaat tentunya kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain di sekitar kita. Jadi, yuk teman-teman, kita hidup bahagia, kita hidup semangat, kita hidup untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Nah, tidak terasa ya, 16 cara memiliki hidup yang lebih bahagia. 17 ya, 17 memiliki hidup yang lebih bahagia. Lebih tepatnya 17 cara memiliki hidup yang lebih bahagia. Maaf ya teman-teman, kalau video Kak Sarifah ini banyak kata-kata yang belepotan. Karena baru belajar memberikan motivasi, dan Kak Sarifah banyak-banyak belajar tentunya untuk membuat video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat dan lebih lancar lagi dalam berkomunikasi ataupun membuat video-video yang lainnya yang bermanfaat tentunya. Nah, cukup sekian 16 cara memiliki hidup yang lebih bahagia. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini semoga bisa mendapatkan ilmunya dan bisa diamalkan, dan semoga hidup kita bermanfaat, bahagia, semangat, dan selalu diberikan keberuntungan, keselamatan, dan yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Kak Sarifah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Kak Sarifah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Kak Sarifah sekali lagi bukan untuk menggurui, tapi Kak Sarifah ingin memotivasi kalian ataupun diri sendiri Kak Sarifah. Kak Sarifah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Kak Sarifah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.